Halo teman-teman, selamat datang di dunia Aderai. Kali ini coba lihat teman-teman, di depan saya ada apa nih? Balik lagi ya, seperti janji saya akan membahas sekali lagi terakhir tentang salah satu sumber protein dan sumber lemak yang baik, yaitu telur. Cuma kali ini ada contoh-contohnya langsung ya teman-teman ya. Tapi sebelum melihat ke sini, yuk kita bahas dulu satu-satu. Sekali lagi teman-teman, di sini kalau kita berbicara telur adalah sumber protein dan lemak yang alami yang sangat baik. Teman-teman sekalian, yang menjadi tantangannya bagi kita, kecenderungannya adalah kita selalu kalau berbicara makronutrisi, selalu kita konsumsinya either karbohidrat yang olahan atau either lemak yang olahan. Nah, tapi telur bisa menjadi salah satu pilihan yang mudah, yang murah, yang gampang kita dapat teman-teman, dan tentunya yang alami, yang sangat baik, yang bisa kita konsumsikan sehari-hari. Kapan kita bisa konsumsikan telur? Bisa kita konsumsikan pada saat first meal kita, bisa kita konsumsikan pada saat last meal kita, atau bisa kita konsumsikan setiap saat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, timingnya pada dasarnya kita bisa konsumsi telur kapan saja. Ya, kalau teman-teman lihat telur sendiri, secara rasio yang namanya protein dan energi di sini bisa dari karbo, bisa juga dari lemak. Tapi kebetulan kalau telur, energinya datangnya dari lemak. Dia rasionya sangat bagus sekali teman-teman, 1:1. Bandingkan dengan kalau seandainya kita mengkonsumsikan sumber protein yang berasal dari misalnya ya, dari tumbuhan. Kadang-kadang ada kecenderungan energinya di sini apakah fat dan bahkan juga ada kandungan karbohidratnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan proteinnya itu sendiri. Sehingga jadi akhirnya otomatis di sini kita bisa lihat nanti kita jadi makannya jadi terlalu berlebihan. Rasio putih dan kuning, sekali lagi teman-teman sekalian, kalau zaman dulu kan kita selalu berbicara egg whites adalah salah satu sumber protein yang baik. Karena kalau kita konsumsi egg white, benar-benar murni kita dapatkan proteinnya. Tapi belakangan dengan teknologi yang semakin baik, dengan kualitas makanan yang semakin bagus, justru kuning telur adalah sesuatu yang justru bisa menjadi pilihan sumber lemak dan sumber protein yang baik bagi kita. Nah, oleh sebab itu, makanya kenapa rasionya 1:1. Atau kalau saya pribadi di sini kadang-kadang saya suka pakai 2:1. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ceritanya kalau teman-teman saya makannya misalnya 6 putih telurnya, berarti kuning telurnya saya makan 3 gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa aduh kayaknya 3 terlalu banyak deh kuningnya gitu, karena saya masih tetap mengkonsumsikan karbohidrat, maka otomatis teman-teman bilang saya memakainya yang ini aja deh, 3:1. Jadi berarti kalau 3:1 berarti kalau seandainya ini 6, ini berarti ininya 2 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Atau bahkan lebih lagi, misalnya lebih dari 3 perbandingannya, mungkin bisa 4:1 atau 5:1. Jadi 5 putih telurnya misalnya, berarti kuning telurnya cuma 1 misalnya. Jadi teman-teman pendekatannya lebih kepada low fats. Semuanya baik-baik adanya, semuanya tergantung daripada kondisi teman-teman masing-masing ya. Jadi sekali lagi kandungan proteinnya dari telur sendiri, kalau putihnya itu di antara 3 sampai 6 gram proteinnya. Sedangkan kalau kandungan whole eggs sendiri biasanya bisa lebih dari 6 gram proteinnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Penyajiannya, nah teman-teman bisa lihat ya, bisa direbus, gampang. Bisa di setengah matang juga, jadi setengah sebelum rebus tadi sebelum matang. Lalu bisa juga di omelet, bisa juga di orak-arik, bisa juga di telur mata sapi, dan juga bisa dijadikan sup telur. Nah, yuk kita lihat ya teman-teman di sini. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman ya bisa lihat, ini adalah yang telur rebus ya. Kalau misalnya jadi telur rebusnya nggak sampai matang, jadi setengah matang. Nah, biasanya kadang-kadang teman-teman makan, biasanya di mangkok langsung setengah matang, dipakein cuma lada sama kadang-kadang suka pakai garam ya. Ini adalah salah satu yang paling gampang, paling mudah yang teman-teman bisa konsumsikan. Selain itu juga kalau teman-teman lihat di sini, ini juga ada yang namanya telur mata sapi. Nah, telur mata sapi salah satu variannya bisa dilakukan juga adalah biasanya bisa setengah matang si mata sapinya, bisa juga yang
matang juga. Nah, kalau teman-teman suka tanya sama saya, kalau telur mata sapi atau misalnya di sini ada omelet ya, atau di sini ada orak-arik. Nah, biasanya boleh nggak kalau seandainya saya mau menambahkan, misalnya dalam hal ini saya mau tambahin pakai butter. Butter salah satu sumber lemak yang alami yang baik ya, teman-teman ya. Jawabannya boleh, tapi makannya tidak memasukkan karbohidrat. Kalau teman-teman memasukkan karbohidrat berarti jangan pakai butter. Sesederhana itu aja kalau buat saya. Tapi kalau mau pakai butter boleh, tapi nggak usah masukin karbohidrat ya. Rasionya di sini pun juga sama. Kalau ini rasionya langsung 1:1 ya teman-teman ya. Ada putihnya 1, kuningnya 1. Kalau di omelet dan di orak-arik memungkinkan kita untuk rasionya 2:1, misalnya 3:1 bisa juga ya. Teman-teman ini bisa lihat di sini. Jadi artinya nanti semuanya diaduk, tapi kuningnya tentu otomatis dibuang. Nah, salah satu yang terakhir yaitu adalah yang biasa menjadi favorit saya juga, ini yaitu adalah yang namanya sup telur. Jadi sup telur ini sebenarnya miripnya sederhananya gini. Gimana sih cara bikinnya? Cara bikinnya gampang teman-teman sekalian. Jadi membayangkan ini mangkok kosong ya. Kita buka telurnya, jatuh semuanya, buka lagi ya. Buka lagi. Nah, kebetulan saya di sini makannya ini adalah 10 putih telur dan 5 kuning telur. Jadi ketika kita buka telurnya semuanya di mangkok, lalu kuningnya 5 saya buang keluar. Berarti tinggal sisa 5 di sini, masih ada 10. Nah, lalu saya masukkan ke wajan anti lengket. Lalu saya nyalakan apinya kecil saja. Kenapa saya nyalakan apinya kecil? Kenapa nggak besar, teman-teman sekalian? Karena kalau apinya terlalu besar, maka otomatis dia langsung jadi mengeras. Jadi yang kecil aja 1. Kedua, yaitu adalah saya harus mengaduk-aduk terus secara konstan. Lalu saya bisa melihat nanti apa yang terjadi dengan telur saya tadi. Dari yang tadinya terlalu cair sekali karena masih 100% mentah, sampai pelan-pelan dia mulai menguning seperti ini teman-teman sekalian. Tapi kalau seandainya saya nggak aduk, dia akan mengeras. Akhirnya nanti akan menjadi bubur. Saya nggak mau menjadi bubur di sini. Di sisi lain saya nggak mau juga terlalu mentah juga sehingga jadi terlalu cair. Jadi saya aduk sampai akhirnya pelan-pelan apa yang terjadi teman-teman. Akhirnya udah langsung jadi sup. Langsung saya tuang ke mangkok. Nah, di mangkok ini saya lakukan apa? Biasanya saya tambahin cuma lada aja. Kadang kalau misalnya pakai garam, bisa garam misalnya Himalayan salt misalnya, bisa juga sea salt, bisa juga garam-garam yang alami. Saya rasa silahkan. Tapi kalau saya kebetulan hanya cuma memakai lada aja. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi mengkonsumsikan telur itu tuh sebenarnya nggak susah-susah banget. Teman-teman dulu sering pernah dengar ya, setiap kali mengasosiasikan si Adera itu asosiasinya tuh katanya telur terus, yang katanya dia makan telurnya banyak ya. Jadi cara makannya kalau seandainya telur rebus saya harus makan 10. Teman-teman bisa bayangkan kan, saya makan 1 aja ini mungkin udah seret banget ya gitu ya. Tapi saya mencoba untuk mensiasati si telur dengan penyajian yang bervarian atau yang kreatif, sehingga saya bisa mengkonsumsikan telur dalam jumlah yang lebih banyak, tapi dalam mengkonsumsikannya saya lebih nyaman dan dalam waktu yang singkat. Bahkan saya membuat semacam bercandaan, tapi teman-teman nggak usah ikutin ya. Tapi bercandanya itu dalam arti apa? Dalam arti kalau saya kasih judul yang agak sedikit bombastis, teman-teman pasti akan kaget ketika saya bilang bahwa saya bisa mengkonsumsikan 10 putih telur dengan 5 kuning telur hanya dalam waktu 10 detik. Bingung kan? 10 putih telur, 5 kuning telur dalam waktu 10 detik. Yuk kita lihat di sini. Saya nyalain ini. Dalam waktu 10 detik, saya bisa habisin 10 putih telur dan 5 kuning telur. Kita mulai ya, siap? Gimana tuh? Telat ya? 13 detik ya mbak ya. Ya kurang lebih gitu lah. Tapi teman-teman jangan ikutin ya. Intinya sebenarnya saya cuma mau bilang sama teman-teman adalah bahwa
Kalau seandainya saya bisa makan 50 butir telur, teman-teman nggak bakal kaget kan? Kenapa? Karena nanti sejam lagi, seandainya saya mau konsumsi ini, dengan semudah itu teman-teman sekalian. Paham ya? Jadi jangan pernah berpikir si Adere makan telur itu bisa banyak banget, itu kayak susah banget gitu, nggak susah gitu. Nggak sampai semenit untuk ngabisin 10 butir telur dan kuning telur. Kurang lebih itu teman-teman, terima kasih atas waktunya mau belajar bersama saya. Teman-teman sekali lagi ya, nggak perlu ngikutin ya yang aneh-aneh ya. Apabila ada masukan, ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan, saksikan terus ya. Kami di Dunia Adere mudah-mudahan bisa terus memberikan kontribusi kepada kesehatan masyarakat di Indonesia. Ya, saya ucapkan terima kasih. Nanti share video ini ke teman-teman kalau teman-teman suka. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Cheers!